Oke, kali ini Akang bakalan jujur. Mungkin kamu adalah orang yang paling ngerti atau bahkan sih paling deep pengetahuannya, tapi masalahnya hidup kamu masih segitu-gitu aja. Sedangkan di sisi yang lain ada orang yang kerjaannya molor tapi malah bisa ngasilin duit setiap harinya. Ironis bukan? Nah, kali ini kita bakalan bahas gimana caranya kita bisa mengoptimalisasi passion yang ada dalam diri kita menjadi sebuah aset yang bisa mendatangkan cuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Menarik banget. Sekarang kan banyak melihat di sosial media orang-orang yang deep banget pengetahuannya. Bahkan mereka tidak berani menampilkan diri ketika di sosial media. Kemampuan mereka hanya bisa sebatas dua jari doang, yaitu komen-komen doang, dan mereka akhirnya berdiskusi dan berdebat tanpa bisa memperlihatkan skill yang benar-benar real. Tapi pada faktanya memang orang tersebut adalah seorang expert. Nah, kali ini udah banyak banget orang-orang yang expert muncul di sosial media, kemudian mereka berani tampil lalu bisa menghasilkan cuan. Jangan sampai kamu kalah sama orang-orang yang kerjaannya jiplak, maling, dan juga bahkan jual gratisan dari kelas-kelas orang lain yang mereka ambil. Banyak banget sekarang orang-orang yang berkedok untuk menjadi murid, tapi pada akhirnya mereka mencuri kelas dari si kreator tersebut kemudian menjualnya dengan harga murah. Dalihnya adalah itu sebagai lead magnet. Nah, kalau kamu misalnya punya skill yang mendalam, jangan sampai kamu terjebak dalam pola pikir seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas gimana memulai semuanya, karena banyak orang yang punya skill mendalam tapi mereka tidak berani untuk memulainya. Contoh kasus seperti apa sih? Menarik banget. Beberapa waktu ini Akang melihat istri Akang begitu rajin di depan handphone dan selalu membawa sebuah buku dan juga pulpen. Nah, setiap hari habis maghrib itu selalu nontonin satu kelas. Kok nontonin ya? Ternyata disedik-lidik istriku itu sedang belajar yang namanya tahsin. Menarik banget bukan? Satu guru bisa menghandle sampai 10 hingga 20 membernya dalam satu kali bukakan kelas. Nah, kalau kamu punya skill yang mendalam, contohnya kamu pintar baca Quran, kemudian lagunya bagus, tajwidnya oke, makhrajnya juga enak, kenapa kamu nggak coba mulai monetisasi itu skill kamu? Salah nggak sih kalau kita jualan? Nggak juga. Kenapa? Setiap orang, contohnya seorang muslim ingin baca Qurannya juga enak. Misalnya ingin juga membaca Quran supaya lebih rajin dan juga kita lebih menikmati saat membaca Quran. Nah, kalau kamu punya skillnya di sana, kamu bisa mulai untuk monetisasi skill kamu. Nah, gimana cara monetisasinya? Sederhana banget. Kamu bisa mulai bikin e-course atau kamu bisa mulai bikin mini book atau handbook buat orang-orang yang pengen belajar ngaji. Nah, nggak cuma belajar ngaji aja kok. Barusan bahkan ada yang menarik banget ya. Ada orang yang bisa menghasilkan puluhan juta setiap bulannya dari berjualan template. Template apa nih Kang? Apakah cuma template yang harganya 30 ribuan kemudian flexing dan diklaim bisa dapat jutaan? Gak seperti itu. Jadi salah satunya adalah ada seorang kreator yang membuat template dan salah satu putranya itu memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena putranya ini memiliki kelebihan, kemudian dia menggambar sesuatu dan bisa dijual kepada orang-orang di mana isinya adalah bagaimana cara menangani anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan ternyata template-nya ini sangat bermanfaat sekali. Menarik bukan? Ternyata banyak orang yang gagal memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan itu karena mereka tidak pernah bisa melihat peluang yang ada di dunia digital ini. Nah, kalau kamu misalnya bingung mau melangkah, ada 3 step yang bisa kamu coba dan bisa kamu mulai jalanin saat sekarang juga. Oke, kita masuk ke step yang pertama. Oke, kalau kamu misalnya pengen bikin yang namanya template, template seperti apa sih? Kalau misalnya kita pengen ngebantu orang-orang, contohnya saja. Misalnya seorang muslim yang ingin meningkatkan kualitas ibadahnya, kamu bisa mulai bikin dengan cara seperti ini. Nah, kalau kamu misalnya punya kemampuan untuk menganalisis kira-kira orang-orang yang pengen meningkatkan ibadahnya seperti apa sih di bulan Ramadan, kamu bisa mulai nih bikin yang namanya Ramadan Planner. Planner ini bisa ngebantu orang-orang, misalnya yang pertama, mereka pengen bikin menu buka puasa yang cukup variatif. Nah, kamu bisa tuangkan di sini seperti nama menu, kemudian tipenya seperti apa, waktu memasaknya berapa lama, dan sumber inspirasinya dari mana. Kemudian kamu juga bisa bikin yang namanya kayak Quran Tracker. Nah, Quran Tracker ini bisa juga diisi dengan hafalannya juga, kemudian gunakan progres hafalan seperti ini. Kalau kamu nggak ngerti seperti ini, bikinnya kayak gimana sih Kang? Simple banget, kamu tinggal gunakan yang namanya artificial intelligence. Kita akan bahas di satu konten tertentu supaya
bisa lebih detail lagi ya. Nah, ini adalah bagian kalau kalian mau bikin template yang bisa ngebantu orang-orang dengan skill dan kemampuan kamu. Kita masuk ke skill yang kedua. Nah, kalau kamu misalnya pengen bikin e-course, simpel banget kan? Kamu bisa bikin menggunakan ChatGPT. Kamu misalnya ingin membuat sebuah silabus. Contohnya seperti ini. Misalnya saya adalah seorang guru ngaji. Nah, gini ya teman ya, guru ngaji dan ingin membuat kelas online dengan target audiens. Nah, ini siapa nih? Misalnya nih usia 18 sampai 35 tahun yang ingin, nah ini ya, yang ingin lancar membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ya, buatkan silabus yang bisa jadi acuan untuk membuat program baca Quran. Nah, ini nanti tinggal dikembangkan saja ya, ini bagian dari contoh. Kita langsung klik enter saja. Oh iya, jangan lupa sajikan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini kan, kalau kalian misalnya mau melek teknologi, skill yang ada dalam diri kalian bisa jadi sebagai alas untuk bisa mendapatkan uang. Nah, artinya ini bagian yang bisa kamu coba untuk membuat silabus. Bayangkan saja, kecanggihan teknologi saat ini bisa banyak ngebantu kamu dibandingkan kamu cuma scroll-scroll doang, cuma ngehayal doang. Ini waktunya kamu langsung eksekusi aja. Nah, lihat. Ini dari awal sampai sekarang ya, ditulisin sama ChatGPT dan dikasih tahu kira-kira harus apa aja nih. Mulai dari materi pengenalan huruf hijaiyah, makhrajil huruf, kemudian harokat panjang pendek, bacaan bersambung dengan kata pendek. Bayangin, kalau kamu misalnya sekarang bisa bikin silabus seperti ini, kamu tuangkan dalam bentuk konten, itu kan lebih menarik lagi. Tapi kan masih terbatas tuh dengan yang namanya handphone. Masih aja kalian ngeluh dengan handphone kayak beginian, simpel banget. Yang namanya sekarang tuh udah canggih banget. Kamu kalaupun punya handphone jadul seperti ini, tinggal gunakan aja yang namanya lampu softbox. Nah, lampu softbox ini bisa ngebantu kualitas dari visual cahaya kamu bagus lagi. Nggak perlu pakai iPhone, nggak perlu juga beli kamera yang mahal-mahal. Sementara manfaatkan aja dulu yang ada dalam diri kamu. Nah, kalau udah tahu kayak begini, jangan bilang kamu, Kang, gimana cara jualannya? Kebangetan kalau misalnya bingung gimana cara jualannya. Udah ada banyak sosial media kayak Pinterest, Instagram, kemudian sosial media seperti TikTok, dan juga ada Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya. Di mana kamu bisa jualan produk digital di sana. Jadi jangan bilang kamu bingung. Kalau seandainya kamu masih bilang bingung, artinya kamu belum belajar. Nah, untuk tahap awal kamu bisa mulai tes kira-kira materi kamu tuh cocok nggak sih buat audiens kamu, yaitu dengan bikin konten. Bikin konten seperti apa? Gampang banget. Kita bakalan bahas gimana caranya bikin konten yang menarik. Kalau Akang sekarang bakal challenge kalian nih, kira-kira skill kalian apa? Coba tulis di kolom komentar. Akang bakalan bikin satu konten yang spesifik buat kamu semua supaya bisa mulai berjualan, kemudian bikin sales page-nya, dan juga mengoptimalisasi penjualan dengan modal yang cukup minim. Jadi jangan dulu berpikir langsung beriklan, kecuali bapak kamu kaya, kecuali kamu punya tabungan miliaran, boleh deh kamu sewa orang-orang yang expert sosial media. Tapi kalau kamu modal masih terbatas, handphone masih jadul kayak begini, jangan pernah mengeluh harus ada ini itu dan sebagainya. Yang jelas adalah yang paling utama, kamu harus tahu bagaimana caranya tahap awal mulai membangun audiens, membangun interaksi, membangun sebuah community yang pada akhirnya nanti skill kamu tuh akan semakin mendalam ketika orang-orang mulai mengajukan pertanyaan. Karena semakin banyak orang yang bertanya sama kamu, berarti ilmu kamu telah divalidasi. Nah, kali ini coba tulis di kolom komentar kira-kira kamu skillnya di mana, dan kamu mau dibahas apa dan apa kesulitan kamu. Kita bakalan sharing dan diskusi di sini. Dan semoga saja konten ini bisa ngasih insight buat kamu semua, dan mudah-mudahan Akang pun bisa tetap terus berkarya di channel ini. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.